Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aryani dengan NIM C1C020090 dari Laskar 09. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi keperlakuan yang berjudul Ilmu Keperlakuan dalam Perspektif Akuntansi. Yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Pembahasannya yang pertama yaitu ada pentingnya aspek keperlakuan pada akuntansi, yang kedua ada dimensi akuntansi keperlakuan, yang ketiga adalah lingkup dan sasaran hasil ilmu keperlakuan, yang keempat adalah persamaan dan perbedaan ilmu keperlakuan dan akuntansi keperlakuan. Yang kelima, perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Yang pertama yaitu membahas tentang pentingnya aspek perlakuan pada akuntansi. Yang pertama pembahasannya adalah akuntansi adalah tentang manusia. Pada akuntansi secara berkelanjutan membuat beberapa asumsi mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi, bagaimana mereka menginterpretasikan dan menggunakan informasi akuntansi, dan bagaimana sistem akuntansi mereka sesuai dengan kenyataan manusia dan mempengaruhi organisasi. Jika akuntan berhubungan dengan efektivitas dan prosedur perusahaan secara luas, maka mereka juga selayaknya mementor ketepatan asumsi yang bersifat kontradiktif terhadap apa yang mereka lihat dan dalam realitas perusahaan. Yang kedua, yang B, akuntansi adalah tindakan. Dalam era berorganisasi, semua anggota harus mempunyai peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran itu tergantung pada seberapa besar tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota tersebut terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan dalam bentuk kuantitatif juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anggota organisasi dalam memenuhi keinginan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Lanjut pembahasan kedua yaitu dimensi akuntansi keperlakuan. Akuntansi biasanya hanya terpusat pada pelaporan informasi keuangan, namun dalam beberapa dekade terakhir, para manajer dan akuntan profesional mulai mengetahui kebutuhan akan tambahan informasi ekonomi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Oleh karena itu, informasi ekonomi dapat ditambah dengan tidak hanya melaporkan data-data keuangan saja, tetapi juga menambahkan data-data keuangan yang terkait dengan proses pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Maka dari itu, wajar jika akuntansi harus memasukkan dimensi-dimensi keperlakuan dari berbagai disiplin ilmu lainnya yang terkait dengan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Ruang lingkup akuntansi keperlakuan secara umum yaitu yang pertama ada pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Bidang akuntansi keperlakuan ini mempunyai kaitan dengan sikap dan filosofi manajemen yang mempengaruhi sifat dasar pengendalian akuntansi yang berfungsi dalam organisasi. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Bidang dari akuntansi keperlakuan ini berkenaan dengan bagaimana sistem akuntansi mengenai motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan kerja, serta kerjasama. Yang ketiga, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Dan ketiga, dari sistem akuntansi keperlakuan ini punya hubungan dengan cara sistem akuntansi digunakan sehingga mengetahui perilaku. Pembahasan yang ketiga yaitu lingkup dan sasaran hasil ilmu keperlakuan. Para akuntan perlakuan melihat kenyataan bahwa perusahaan yang melakukan penjualan terlebih dahulu mempertimbangkan perilaku juru tulis yang mencatat pesanan pelanggan melalui telepon. Para juru tulis tersebut harus menyadari bahwa tujuan mereka melakukan pekerjaan itu adalah untuk kelangsungan hidup organisasi. Para akuntan keperluan juga menyadari bahwa mereka dapat dengan bebas mendesain sistem informasi untuk mempengaruhi motivasi, semangat, dan produktivitas karyawan. Tanggung mereka menjangkau keluar pengumpulan dan pengumpulan data yang sederhana untuk meliputi persepsi dan penggunaan laporan akuntansi oleh orang lain. Definisi akuntansi terbaru dalam lingkaran profesional akademis menyiratkan komunikasi dan pengukuran data ekonomi untuk berbagai pengambilan keputusan serta berdasarkan hasil keperlakuan. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu persamaan
dan perbedaan ilmu perlakuan akuntansi keperlakuan. Ilmu keperlakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperlakuan manusia. Akuntansi keperlakuan menghubungkan antara keperlakuan dengan akuntansi. Sementara itu, ilmu keperlakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperlakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperlakuan. Oleh karena itu, ilmuwan keperlakuan terlibat dalam riset terhadap aspek-aspek teori motivasi, kebutuhan sosial maupun bentuk sikap. Sementara itu, para akuntan keperlakuan menerapkan unsur-unsur khusus dari riset atau teori tersebut untuk mengasah hubungan dengan situasi akuntansi yang ada, tetapi para akuntan tidak akan mempelajari seluruh aspek tersebut karena sebagian mereka berbeda di luar dalam batasan akuntansi. Yang kelima yaitu perspektif berdasarkan perilaku manusia dari segi psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, terkadang untuk mengubah perilaku manusia. Psikologi industri atau organisasi awal memperhatikan masalah kelemahan, kebosanan, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan kondisi kerja yang dapat menghalangi kinerja yang diharapkan. Sedangkan sosiologi mempelajari orang-orang dalam hubungannya dengan sesama manusia. Secara spesifik, sosiolog telah memberikan kontribusi yang besar pada perilaku organisasi melalui studi mereka terhadap perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi yang formal dan relatif rumit. Psikolog sosial adalah satu bidang kajian dalam psikologi. Setiap memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi, psikolog sosial memfokuskan pada pengaruh salah satu terhadap orang lain. Salah satu bidang utama adalah bagaimana melaksanakan pengaruh tersebut dan bagaimana mengurangi hambatan terhadap penerimaannya. Ketiga hal tersebut, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial menjadi kontributor utama dari ilmu keperlakuan. Ketiganya melakukan pencarian untuk menguraikan dan menjelaskan perilaku manusia, walaupun secara keseluruhan mereka memiliki perspektif yang berbeda mengenai kondisi manusia. Psikologi terutama merasa tertarik dengan bagaimana cara seorang individu bertindak. Fokusnya didasarkan pada tindakan orang-orang ketika mereka bereaksi terhadap stimuli dalam lingkungan mereka, dan perilaku manusia dijelaskan dalam kaitannya dengan ciri, arah, dan motivasi individu. Keutamaan psikologi didasarkan pada seorang sebagai suatu organisasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.